Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, di akhir pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai seluruh aktivitas kita di hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Kami semalam boleh beristirahat dan kami bangun dengan sehat pada pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk membaca juga merenungkan akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa perjalanan kehidupan kami hari ini ada dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar orang tua mengatakan kepada anaknya seperti ini. Ketika dia marah atau ketika melihat tingkah laku anaknya yang tidak baik, mengatakan seperti ini, apa yang diajarkan guru sekolah minggumu di gereja? Ungkapan ini sering sekali kita dengar ketika orang tua melihat ada sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh anaknya. Ungkapan ini saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir secara baik, sesungguhnya keliru. Mengapa saya katakan keliru? Acap kali orang mengartikan pendidikan rohani anak hanya sebatas kegiatan ke sekolah, di mana dia mau menerima ajaran tentang firman Tuhan, yaitu sekolah minggu. Bahkan kita berpikir bahwa pendidikan rohani itu tanggung jawab orang di gereja. Padahal kalau sesungguhnya saudara-saudara, kesempatan bagi kita bersama dengan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dalam pertumbuhan rohani, itu lebih banyak dengan orang tua. Kita punya kesempatan untuk mengenalkan Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, kita bisa saja melakukannya itu dimanapun kita berada. Ketika kita duduk bersama anak-anak kita di rumah, ketika anak-anak kita bermain, ada banyak yang bisa kita didikkan tentang pertumbuhan dan pendidikan rohaninya. Dalam pembacaan kita, Musa menulis kitab Ulangan untuk generasi baru Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak hanya memberitahukan ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi ia juga mengajarkan bagaimana caranya mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada
setiap orang yang ada di sekitarnya, terutama dalam keluarga. Hukum Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang, jelas dalam ayat 7 pembacaan kita tadi. Dikatakan bahwa hukum Tuhan harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak pada setiap kesempatan, baik di rumah, di perjalanan, dan di mana-mana pun kita berada. Karena kita mempunyai waktu yang cukup bagi anak-anak kita. Taurat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahwa nanti kita di gereja baru kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita sekolah minggu baru diajarkan pendidikan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak kita akan bertumbuh dalam didikan rohani di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mungkin dalam didikan kita ada sesuatu yang agak keras yang kita harus tanamkan kepada anak-anak, mendisiplinkan anak untuk terus mengenal Tuhannya. Karena kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan keluarga kita. Kita percaya saudara-saudara bahwa pemberitaan firman Tuhan, pendidikan rohani tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu tema kita pada pagi ini, mengakhiri pekan ini, yaitu tanpa batas. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk disiplin dalam kehidupan kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan Tuhan untuk terus mengajarkan firman Tuhan dimanapun kami berada, dan juga mendengarkan firman dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu di Jemaat Baramaraya dalam segala aktivitasnya Tuhan di hari ini menutup pekan ini. Juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahunnya. Terima kasih untuk usia yang Tuhan anugerahkan baginya. Kiranya itu dapat diisi dengan hal-hal yang baik dan disyukuri dalam kasih Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Secara khusus kami mendoakan saudara kekasih kami sungguh yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tapi kami percaya bahwa oleh kuat kuasa Tuhan akan terus menjamah tubuhnya sehingga ia akan sehat. Mendoakan bangsa dan negara kami dalam perlindungan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa pagi ini kita ada dalam keadaan yang sehat. Untuk itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita akan nikmati, dan jangan hanya kita yang menikmatinya, maka saudara-saudara silakan men-share firman Tuhan ini kepada keluarga dan sahabat. Jangan lupa di like dan juga